Haleluya. Jumpa dalam ibadah doa 10 malam menjelang Pentakosta saat ini, saudara. Siapkan hati kita malam hari ini. Kita mau lebih dalam untuk tenggelam dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap kekudusan Tuhan saat ini, saudara. Mari buka di hadapan Tuhan. Kita mau sembah, kita mau mengagungkan nama Tuhan malam hari, saudara. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh Kudus, di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus, di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Naikkan buat Tuhan malam saudara. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus, penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh Kudus, di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus, di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau maha hadir, Kudus, di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir,
Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasamu terjadi bagiku. Pujian ini seperti yang akan kita bahas malam ini Bapak Ibu, bahwa kuasa Tuhan hidupkan jiwa kita, bahwa Roh Kudus penolong itu yang membuat tubuh jiwa kita, roh kita itu boleh hidup kembali saat ini saudara. Saya akan membahas mengenai kamu hidup kembali dalam ibadah doa 10 malam JKDW saat ini Bapak Ibu. Saya ambil dalam Yeskiel pasal 37 Bapak Ibu. Yeskiel 37 pada ayat ke-14. Alkitab berkata, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sudah. Seperti yang lirik kita nyanyikan tadi, bahwa roh Tuhan menyegarkan jiwa kita, roh Tuhan itu yang membuat kita hidup kembali, saudara. Roh Tuhan itu yang menolong hidup kita dan jalan kita, saudara. Demikianlah yang dialami oleh Yeskiel Bapak Ibu. Ternyata karya Roh Kudus dalam Alkitab bukan hanya dibahas di dalam Perjanjian Baru saja Bapak Ibu, tetapi dalam Perjanjian Lama pun banyak kisah mengenai Roh Kudus Bapak Ibu. Ya. Yeskiel pasal 37 ayat 1-14 memberikan kesaksian bahwa Roh Allah ini telah menguasai dan menuntun Yeskiel untuk melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan manusia, saudara. Roh Allah menuntun, menguasai Yeskiel untuk bagaimana dia bekerja seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Allah dicurahkan kepada Yeskiel, saudara. Yeskiel diperlihatkan dan mendapat pengajaran dari Allah bahwa kehidupannya sebagai hamba Tuhan akan dituntun dan disertai dengan kuasa Allah, sehingga ia dapat melakukan hal-hal yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan dan sanggup mengubah situasi sulit menjadi lebih baik. Saudara, di dalam ibadah 10 malam ini, saya nggak tahu Bapak Ibu punya masalah apa saat yang sedang Bapak Ibu hadapi. Tapi kita akan belajar mengenai kisah Yeskiel ini dalam pasal 37, 1-14 Bapak Ibu. Allah memberdayakan Yeskiel dan memperlihatkan bahwa ia seorang nabi, namun ia tidak dapat membuat pernyataan atau mengambil tindakan berdasarkan kebijaksanaan ataupun kekuatannya sendiri. Kekuatan Yeskiel yang dia dapat itu sepenuhnya berasal dari Allah. Ada kehadiran Tuhan dalam diri Yeskiel, sehingga ia bisa melakukan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri Yeskiel, sehingga Yeskiel bisa melakukan seperti yang Tuhan inginkan untuk dia kerjakan Bapak Ibu. Ayo kita baca dari tadi Bapak Ibu, ayat 14. Ini bagaimana ada gambaran tentang kuasa roh Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Dan kuasa itu memberi kehidupan dan menghidupkan kembali. Bukan hanya mati secara fisik, tapi juga mati secara rohani. Kalau Bapak Ibu baca 1:14, ada kisah mengenai tulang-tulang yang kering, saudara, berserakan di sebuah lembah, saudara. Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah film layar lebar yang digandrungi anak-anak muda seperti saya ini. Jadi film itu berjudul Dilan 1991 kalau tidak salah.
Jadi 1991 itu era dimana menikmati masa muda saya saat itu adalah masa SMA lah ya. Mungkin sama seperti Bapak Ibu yang hari menyaksikan. Seorang Dilan anak muda tadi memakai jaket jeans, memakai motornya saudara yang klasik itu. Lalu dia menggandrungi sosok seorang wanita yang dia sangat sukai, yaitu Milea saudara ya. Lalu karena dia mengagumi ini dan Dilan seorang orang yang romantis tadi, lalu dia pergi ke telepon umum, lalu dia telepon, zaman itu masih pakai telepon koin Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu ngalamin ya, dari telepon koin, lalu naik ke telepon kartu ya, lalu ada wartel, dan berikutnya terus sampai hari ini saudara ya. Saya ngalamin itu semuanya. Si Dilan tadi nelfon kepada Milea. Lalu ada sebuah kalimat yang saya coba kutip untuk Bapak Ibu malam hari ini. Dilan berkata demikian Bapak Ibu. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Saya ulangi lagi. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Mengingatkan kita bahwa rasa rindu seseorang kepada orang yang dikasihnya itu berat sekali Bapak Ibu. Bukannya kepada kekasih, pasangan ataupun pacar, saudara. Tapi bisa juga saya menggambarkan seorang suami yang merindukan istrinya ketika suami bekerja di perantauan, saudara. Seorang bapak merindukan anak-anak yang ada di rumah bersama istrinya ketika si bapak tadi kerja di perantauan, saudara. Mungkin hanya bisa pulang setahun sekali, saudara ya. Setiap malam mungkin telepon ke istrinya, bagaimana kabar anak kita ma, bagaimana kabarmu ma, semua baik-baik saja. Setiap hari dia menanya, kenapa? Karena rasa rindu yang begitu dia pendam untuk dia memberikan kepada keluarganya. Dengan apa? Hanya telepon, saudara. Tapi untuk berjumpa secara fisik mungkin cuma setahun sekali. Dia pendam rasa itu. Berat rasa rindu itu, saudara. Kalau rindu pada seseorang itu berat. Apalagi kalau kita merindukan sebuah perubahan, saudara. Merindukan sebuah perubahan terjadi. Merindukan sebuah pemulihan terjadi. Di tengah krisis. Mungkin Bapak Ibu berpikir, aduh berat sekali. Bahkan mungkin berpikir, ini mustahil bisa terjadi perubahan ini. Ini mustahil terjadi pemulihan ini, saudara. Mungkin orang bilang, udah give up aja lah. Mungkin dokter angkat tangan, udah gak ada harapan lagi Bapak Ibu. Mungkin orang berkata, udahlah gak bisa tolong lagi, saudara. Mustahil bagi manusia. Mungkin itu yang Bapak Ibu alami saat malam hari ini. Dalam konteks pasal 37 Yesaya 14, Israel sedang mengalami krisis yang berat, Bapak Ibu. Krisis yang hebat, saya mau bilang. Israel dibuang di negeri mereka. Bahkan terbuang dari Allah. Buat Allah sebagai identitas Israel dan lambang kehadiran Tuhan sudah dihancurkan dan tinggal puing-puing saja, saudara. Bayangkan, dia punya negeri, tapi dia terbuang dari negerinya, saudara. Tertolak oleh negeri sendiri. Umat Israel tercabut dari akar tradisinya. Di tempat pembuangan, Israel menjadi budak di negeri orang. Krisis itu membuat Israel ibarat tulang-tulang kering yang berserakan, saudara. Tanpa kehidupan, tanpa nilai, dan tanpa harap. Coba engkau lihat dirimu hari ini. Apakah engkau tertolak di keluargamu sendiri? Jangan-jangan kau tertolak juga di dalam sebuah pelayanan gereja, saudara. Atau jangan-jangan kau merasa Tuhan gak ada bagimu. Kau merasa kamu gak punya nilai. Kau merasa bahwa gak ada kehidupan yang bisa kujalan lagi. Semua stuck. Mungkin merasa gak ada harapan untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu.
untuk penyakitmu, untuk keuanganmu, untuk masa depanmu, saudara. Kita mau belajar Yeskiel malam ini, saudara. Yeskiel memiliki arti nama Allah menguatkan. Allah yang berkuasa, saya mau bilang. Tapi ada fase di mana tidak selalu mereka terpuruk. Tidak selalu mereka ada di posisi down, saudara. Kebangkitan Israel dimulai dengan kekuasaan Tuhan, pemilihan Tuhan atas Yeskiel. Tuhan memakai Yeskiel. Tuhan memilih Yeskiel untuk sebuah kebangkitan Israel, saudara. Roh Tuhan menuntun Yeskiel, bahkan menempatkan Yeskiel di tengah-tengah lembah yang penuh tulang kering yang berserakan. Mungkin kau sedang berpikir hari ini, Tuhan, aku lagi cari kerja, Tuhan. Aku berdoa sama Engkau, Tuhan. Terus tiba-tiba kau dapat pekerjaan itu, kau sukacita. Tapi ketika engkau baru masuk, belum 1 bulan mungkin Bapak Ibu ya, kau merasa kau begitu berat, kau tidak sesuai harapan. Kau merasa bahwa ini aku salah milih atau enggak ya? Jangan-jangan aku salah pilih pekerjaan ini. Segala sesuatu begitu carut marut, semrawut, nggak jelas Bapak Ibu. Tapi ternyata kalau kamu flashback ke belakang, sebelum kau melangkah maju untuk ambil pekerjaan itu, kau sudah berdoa sama Tuhan. Kau merasa bahwa pekerjaan itu pun adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan atas semua. Kalau saya mau melihat ke belakang mengenai Yeskiel, Yeskiel diurapi Tuhan, diberikan roh Tuhan, dipakai Tuhan untuk bangsa Israel yang carut marut di dalam pembuangan, yang sudah merasa tidak ada harapan, nggak punya nilai, nggak punya kehidupan lagi, saudara. Tapi justru Tuhan taruh di sana untuk membawa sebuah kebangkitan besar untuk Israel, saudara. Kalau kita baca Yeskiel 37 pada ayat 9, pada ayat ketiga Bapak Ibu. Yeskiel 37 ayat ketiga. Saya baca untuk Bapak Ibu malam hari ini. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Yeskiel menyadari bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya ketika Tuhan tanya sama Yeskiel, Yeskiel cuma bilang gini, Engkaulah yang mengetahui setiap detail masalah. Yeskiel tahu bahwa Tuhanlah yang mengetahui setiap apa yang akan dihadapi oleh Yeskiel dan yang sedang dilakukan oleh Yeskiel, Bapak Ibu. Kalau secara pribadi saya mau tanya Bapak Ibu malam hari ini, yakinkah saudara bahwa Tuhan mengetahui setiap detail kehidupanmu dengan baik, saudara? Yakinkah saudara bahwa Dia tahu masalahmu yang sedang kau hadapi secara detail, saudara? Pertanyaan ini saya mau tanya untuk Bapak Ibu, jika Tuhan bicara sama Bapak Ibu malam ini. Hai anak manusia, hai kamu semua yang mengikuti ibadah doa 10 malam saat ini. Dapatkah masalahmu dipulihkan Tuhan? Dapatkah keluargamu dipulihkan Tuhan? Dapatkah penyakitmu disembuhkan Tuhan? Dapatkah hidupmu dipulihkan kembali oleh Tuhan? Apa jawab? Kalau saya mau bilang dengan bahasa Yeskiel, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mengetahui. Keren Yeskiel statementnya. Yeskiel menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang hidup, saudara. Yeskiel melakukan seperti apa yang
Tuhan katakan. Yesaya bernubuat seperti yang Tuhan perintahkan kepada tulang-tulang kering, supaya tulang-tulang tersebut hidup kembali, saudara. Lalu tulang-tulang tersebut mulai bergerak perlahan, mulai menyatu satu sama lain, saudara. Mulai muncul urat-uratnya, mulai timbul otot-ototnya Bapak Ibu, dan mulai muncul dagingnya, dan daging tersebut mulai ditutupi oleh kulit-kulit, saudara. Namun masalah besar adalah tubuh tersebut yang mati tadi belum bernafas. Lalu Tuhan memerintahkan kembali kepada Yesaya memanggil semua nafas dari 4 penjuru mata angin, saudara. Kita baca ya ayat 9 dan 10, Yesaya 37. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat 10, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar, saudara. Lalu Tuhan memerintahkan Yesaya bernubuat seperti yang Tuhan katakan. Minta nafas kehidupan dari 4 penjuru mata angin, supaya datang menghembuskan kehidupan ke dalam tubuh-tubuh yang terbunuh tadi. Dan nafas itu mulai masuk ke dalam tubuh-tubuh yang mati tadi, lalu mulai bergerak, mulai hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya laksana suatu pasukan yang sangat besar jumlahnya. Ketika ada roh Tuhan dalam dirimu, hidupmu yang mati secara fisik, Alkitab katakan, ketika Yesus datang, orang mati pun bangkit, saudara. Alkitabku berkata, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, saudara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. 5 roti 2 ekor ikan bisa ngasih makan 5.000 orang laki-laki, saudara. Ketika ada roh Tuhan bersama dengan mereka. Ketika roh Tuhan dihembuskan kepada tulang-tulang kering tadi. Ketika roh Tuhan dihembuskan kepada tubuh-tubuh yang terbunuh tadi, mulai bergerak, mulai hidup kembali, mulai menjejakkan kakinya seperti apa? Tentara yang sangat besar jumlahnya, saudara. Ketika ada roh Tuhan dalam dirimu yang Dia berikan malam hari ini, saudara dan saya, kau menjadi kuat, kau menjadi hidup kembali, gak lemah lagi, kau punya semangat, kau punya antusias, kau punya optimis yang luar biasa, bahwa masih ada harapan bersama dengan Tuhan saat ini, saudara. Yuk Bapak Ibu, kisah ini menunjukkan adanya kekuatan dan kuasa dalam firman dan roh Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, tulang-tulang tersebut mulai berkumpul. Ketika firman Tuhan disampaikan, maka roh Tuhan dihembuskan kepada tulang-tulang yang mati tadi, tubuh-tubuh yang mati tadi, saudara. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Ada kuasa roh Tuhan dalam tubuh yang mati tadi. Sama halnya malam hari. Ketika engkau terima firman Tuhan setiap hari, ketika engkau makan firman Tuhan setiap hari, ketika roh Tuhan bersama dengan engkau, tubuhmu yang hari lemah menjadi kuat, saudara. Seperti tentara yang sangat besar jumlahnya. Rohanimu yang mati hari ini, kau punya iman kembali. Kau bangun dirimu, kau bangun imanmu, kau mulai bangkit bersama dengan Tuhan, saudara. Seperti tentara yang besar jumlahnya. Apa yang rusak total, seperti tulang-tulang berserakan tadi, berubah menjadi baru. Pemulihan terjadi. Roh Tuhan bekerja, memberikan semangat, pengharapan, serta memulihkan krisis yang sedang kau hadapi saat ini, saudara. Jangan patah semangat, masih ada harapan bersama dengan Tuhan. Yang percaya kata amin. Nikmatilah malam-malam menjelang Pentakosta 10 hari ini. Bangun dirimu, bangun imanmu dengan pujian penyembah sama Tuhan, dengan firman Tuhan, dan undang Roh Kudus masuk dalam dirimu. Ingat baik,
undang Roh Kudus. Berdayakan Roh Kudus itu. Berdayakan Roh Tuhan dalam dirimu. Ketika Roh Tuhan bicara sama dirimu, lakukan tepat seperti yang Dia katakan, saudara. Ayo semangat, saudara. Dekat pujian ini, sebelum kita tutup dalam doa, menjadi berkat untuk saudara. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini, Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini, Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini, Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini, Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Aku berdoa untuk setiap jemaat umat-Mu yang menyaksikan ibadah doa 10 malam saat ini, ya Tuhan Yesus. Dengan mereka yang saat ini yang hilang pengharapan, yang merasa terbuang, yang merasa tidak punya nilai kehidupan kembali, yang merasa sudah jauh daripada Tuhan, yang merasa hidupnya sia-sia, yang merasa tidak berguna. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi mereka. Naungi mereka Tuhan. Roh hikmat, kebijaksanaan ada bersama dengan mereka saat ini, ya Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar ketika Roh-Mu mereka undang tinggal tetap dalam hidup hati mereka, pikiran mereka, maka mereka dibangun kembali, hidup mereka dipulihkan kembali. Mereka punya kehidupan yang baru, mereka punya semangat yang baru, mereka punya sebuah tujuan hidup yang baru, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Dari yang rusak total berubah menjadi baru. Pemulihan terjadi, ya Tuhan. Roh Tuhan terus bekerja malam hari ini, memberikan semangat, pengharapan, serta memulihkan krisis dalam kehidupan mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hari-hari ke depan Tuhan, dalam ibadah doa 10 malam ini, Roh-Mu terus bekerja sampai nanti di hari Pentakosta pun Kau curahkan Roh-Mu yang kudus bagi mereka, sehingga mereka boleh memberdayakan Roh Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka dibangun kembali seperti tentara yang sangat besar jumlahnya, yang menjejakkan kakinya, dan mereka siap untuk berdiri menghidupi firman-Mu dan menghadapi hari depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Inilah pujian doa kami. Inilah setiap renungan firman-Mu. Dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa dalam ibadah doa 10 malam berikutnya. Dan pastikan bahwa Bapak Ibu tetap terkoneksi sama Tuhan. Ingat baik, kuasa Roh Tuhan terus bekerja dalam dirimu